Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta antar suku. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Kabut pagi masih menggantung tebal di antara pepohonan raksasa hutan Papua. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk memenuhi udara. Di tengah rimba itu, tersembunyi sebuah kampung kecil milik suku Wano, suku yang hidup dalam bayang-bayang hutan, menjaga tradisi tua yang tak pernah berubah sejak ratusan tahun lalu. Di sanalah Naula berdiri, menatap ke arah matahari yang mulai muncul di balik pucuk-pucuk pohon. Hatinya diliputi kegelisahan yang sulit ia ungkapkan. Hari ini adalah hari yang telah lama ditentukan oleh para tetua. Hari di mana nasib Naula tak lagi menjadi miliknya sendiri, melainkan milik seluruh suku. Sejak ia lahir, ramalan tua telah menyebutkan bahwa putri kepala suku akan menjadi penghubung antara manusia dan alam, dan pernikahannya akan menjadi lambang kesatuan serta pertahanan mereka dari segala bencana. Dan kini, ramalan itu tiba di ambang pintu hidupnya. Di balik podoknya yang sederhana, terdengar sayup-sayup suara genderang yang dipukul dengan ritme perlahan. Suara itu bukan hanya pertanda pesta, melainkan tanda bahwa calon suaminya, Aru, sedang bersiap menjalani ujian besar, berburu raksasa hutan, babi hutan hitam yang dipercaya sebagai jelmaan roh penjaga rimba. Tanpa menaklukkan makhluk itu, pernikahan mereka takkan pernah terjadi, dan kehormatan keluarga Naula akan ternoda selamanya. Naula memejamkan matanya, ingat betul bagaimana Aru tumbuh di kampung mereka. Anak yatim yang sering dipandang sebelah mata, dianggap tak layak meminang putri kepala suku. Tapi waktu telah membuktikan, Aru tumbuh menjadi pemuda pemberani, pemilik mata tajam dan langkah ringan seperti bayangan. Dan kini, nasib mereka bergantung pada keberanian Aru dan restu roh-roh hutan. Sementara di sudut kampung, para tetua berkumpul di sekitar api unggun kecil. Mereka membakar daun-daun kering dan bunga hutan, asap tipis mengepul ke langit. Doa-doa kuno dilantunkan dalam bahasa nenek moyang. Jika anak itu gagal, bisik seorang tetua dengan nada berat, maka pernikahan batal, dan pertanda buruk akan menimpa kita. Kepala suku, ayah Naula, hanya diam menatap api, wajahnya keras namun penuh kegelisahan tersembunyi. Naula meremas gelang rotan di pergelangan tangannya, matanya berkaca-kaca. Di balik aturan adat yang keras dan tegas, hatinya bergetar dalam kecemasan. Pernikahan ini bukan sekadar kewajiban. Ia mencintai Aru, dengan caranya yang diam-diam, yang tak pernah ia ungkapkan di depan orang banyak. Namun cinta di tanah suku Wano tak pernah cukup. Di tanah ini, hanya yang terkuat dan terberani yang pantas memiliki cinta. Langkah-langkah Aru menyusuri hutan terdengar nyaris tak bersuara, seolah ia adalah bagian dari belantara itu sendiri. Di tangannya, tombak panjang terbuat dari kayu keras dan ujungnya dipertajam dengan batu runcing, senjata turun-temurun para leluhur suku Wano. Di wajahnya, goresan arang hitam melambangkan keberanian, sementara di dadanya, detak jantungnya berpacu kencang. Disinilah ujian hidupnya dimulai, bukan hanya untuk mendapatkan Naula, tapi untuk membuktikan bahwa ia pantas menjadi bagian dari sejarah suku mereka. Hutan yang biasanya ia kenal kini terasa asing. Pohon-pohon raksasa berdiri seperti penjaga kuno, akar-akar menggeliat di tanah seperti ular, dan kabut tipis mengambang, menutupi pandangannya. Suara burung-burung tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan keheningan mencekam. Roh-roh hutan sedang menguji, bisik Aru dalam hati, mengingat pesan para tetua sebelum ia berangkat. Ia harus tetap tenang, atau hutan ini akan menelannya bulat-bulat. Tiba-tiba, semak di depannya bergoyang. Dari balik rimbunan, muncullah sosok hitam besar, tubuhnya kokoh, mata merah menyala seperti bara api, raksasa hutan, babi hutan legendaris yang menjadi momok semua pemuda suku Wano. Taringnya melengkung panjang, tubuhnya dipenuhi luka-luka lama yang menjadi bukti ia tak terkalahkan selama ini. Di detik itu, rasa takut menghantam dada Aru seperti gelombang besar, tapi wajah Naula kembali terlintas di benaknya, senyuman lembutnya, tatapan matanya yang penuh harap. Aru mengatur napas, tangannya menggenggam tombak lebih erat. Babi hutan itu menggeram, lalu melesat maju, tanah bergetar di bawah kakinya.
Dengan lincah, Aru melompat ke samping, menghindari serangan pertama. Debu dan daun beterbangan, suara benturan keras terdengar saat taring sang raksasa menghantam pohon besar di belakangnya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, tak ada ruang untuk ragu, tak ada tempat untuk takut. Di tengah kecamuk itu, Aru menyerang. Tombaknya melesat, menembus sisi tubuh binatang itu. Darah mengucur, si raksasa meraung kesakitan, namun belum tumbang. Pertarungan berlanjut sengit, dentuman dan jeritan memenuhi hutan, seolah seluruh alam ikut menyaksikan ujian ini. Di hatinya, Aru hanya memeluk satu keyakinan, ia harus pulang membawa kemenangan, atau hutan ini akan menjadi makamnya. Tubuh Aru nyaris roboh, napasnya memburu seperti hembusan angin kencang yang melintasi hutan. Di hadapannya, babi hutan raksasa itu masih berdiri, meski luka menganga di sisi tubuhnya, darah segar menetes membasahi tanah. Mata merah binatang itu membara, seolah amarah leluhur yang terpendam selama berabad-abad menyalur ke dalam tubuh makhluk itu. Namun Aru tahu, ini bukan sekadar binatang biasa, ini adalah ujian terakhir yang dititipkan oleh para roh penjaga hutan. Kilasan kenangan Naula kembali menari di benaknya. Senyum gadis itu, tatapan matanya yang lembut namun menyimpan kekuatan, serta bisikan lirih sebelum Aru berangkat. Buktikan pada mereka, bahwa takdir bukan hanya milik darah bangsawan, tapi milik hati yang tak pernah menyerah, kata Naula, menghapus keraguan Aru dengan keyakinan. Kata-kata itulah yang kini menjadi pelindungnya di tengah hutan buas ini. Dengan sisa tenaga, Aru menggenggam tombak yang hampir patah. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari pelipis dan bahunya, namun matanya tetap tajam. Sang raksasa kembali menerjang, kali ini lebih beringas. Di detik terakhir, Aru melompat ke samping, tubuhnya memutar dengan cekatan, dan tombaknya ditancapkan tepat di leher sang binatang. Raungan menggelegar mengguncang hutan, burung-burung beterbangan panik, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Tubuh besar babi hutan itu terguncang hebat, lalu roboh menghantam tanah leluhur yang kini berlumur darah. Aru berdiri gemetar, keringat dan darah membasahi wajahnya. Tubuhnya lemah, namun di matanya terpancar kemenangan yang tak tergoyahkan. Di sekelilingnya, hutan kembali hening, seolah para roh menerima keberaniannya, mengakui bahwa ia telah melewati ujian suci itu. Dengan sisa tenaga, Aru memotong kepala sang raksasa sebagai bukti keberhasilannya. Di dadanya, perasaan lega dan haru bercampur menjadi satu. Ia tahu, langkahnya kembali ke kampung bukan hanya membawa kepala binatang itu, tapi juga membawa harga diri, cinta, dan harapan. Di kejauhan, samar-samar, ia membayangkan Naula menunggunya, dengan mata penuh harap, dan janji suci yang akan segera diucapkan. Kampung suku Wano dipenuhi ketegangan. Genderang kayu terus dipukul perlahan, seperti detak jantung yang menunggu jawaban dari rimba. Mata-mata warga menatap ke arah batas hutan, menanti sosok yang mereka khawatirkan. Di antara mereka, Naula berdiri mematung, jemarinya gemetar menggenggam kalung taring babi hutan yang tergantung di lehernya. Waktu seakan bergerak lambat, dan di setiap detiknya, bayangan Aru yang tak kunjung kembali terus menghantui pikirannya. Para tetua sudah mulai berbisik, sebagian yakin Aru telah menjadi korban rimba. Ada yang berkata ia tidak layak, bahwa darahnya yang bukan keturunan bangsawan membuat roh hutan menolaknya. Ayah Naula, kepala suku, hanya terdiam, wajahnya tegas namun mata tuanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Di balik aturan adat yang keras, ia pun tak bisa memungkiri bahwa Aru adalah pemuda pemberani, dan satu-satunya yang benar-benar mampu menaklukkan hati putrinya. Lalu, suara itu datang. Langkah kaki berat yang menyeret ranting dan dedaunan, disusul bayangan tubuh yang muncul perlahan dari balik kabut hutan. Warga serentak menahan napas. Sosok Aru muncul, tubuhnya penuh luka, wajahnya dipenuhi darah dan keringat, namun di tangannya, kepala raksasa hutan tergenggam kokoh. Mata-mata yang semula meragukan kini membelalak, bibir-bibir yang mengejek kini bungkam. Genderang berhenti, digantikan oleh suara sorak-sorai yang menggetarkan langit. Naula tak mampu menahan air matanya.
Ia berlari menerobos kerumunan, menghampiri Aru yang nyaris roboh karena kelelahan. Tanpa peduli tatapan orang, ia memeluk tubuh Aru yang berlumur darah, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. Aru hanya tersenyum lemah, tangan kasarnya perlahan menyentuh wajah Noula, dan dalam bisikan nyaris tak terdengar, ia berkata, "Aku pulang, untukmu." Kepala suku maju ke depan, mengangkat tangan memanggil ketenangan. Hari ini, suaranya bergema tegas, Aru telah membuktikan dirinya, bukan hanya kepada kita, tapi kepada leluhur dan roh-roh penjaga hutan. Ia layak meminang putriku, Noula. Dan malam ini, pernikahan suci akan dilangsungkan. Sorak-sorai kembali pecah, genderang dipukul lebih kencang, dan di antara suara kegembiraan itu, Noula tahu, cinta mereka tak lagi bisa dipisahkan oleh darah atau garis keturunan. Mereka telah melewati ujian terberat, dan malam ini, cinta mereka akan menjadi bagian dari sejarah suku Wano. Malam itu, langit di atas kampung Wano seolah ikut merestui. Bintang-bintang bertaburan begitu terang, sementara api unggun besar menyala di tengah lapangan suku. Lidah apinya menjilat langit gelap, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi kebanggaan dan haru. Genderang dipukul, nyanyian adat menggema, dan tarian perang menari di sekeliling api, semuanya untuk merayakan momen sakral pernikahan darah hutan. Noula duduk di atas tikar anyaman daun pandan, wajahnya dihias cat merah dan putih, rambut hitamnya dikepang rapi, dihiasi bulu burung cendrawasih, simbol kemurnian dan keberanian. Di sampingnya, Aru berdiri tegak, tubuhnya penuh luka-luka segar hasil perburuan, namun sorot matanya tak lagi gentar. Di depan para tetua, mereka bukan lagi dua anak muda yang diragukan, melainkan sepasang jiwa yang telah ditempa oleh keberanian, cinta, dan restu alam. Kepala suku, yang juga ayah Noula, memegang sebuah tongkat kayu ukiran kuno, simbol kekuasaan dan adat yang diwariskan dari leluhur. Dengan suara berat yang bergetar karena emosi, ia berkata, "Malam ini, kita tidak hanya menyatukan dua insan. Kita menyatukan keberanian dengan cinta, manusia dengan alam, dan suku kita dengan restu roh-roh penjaga." Semua yang hadir menundukkan kepala, sementara asap dupa dari daun-daunan hutan mengepul, membumbung tinggi, membawa doa ke langit. Prosesi pun dimulai. Kepala Aru dan Noula diikatkan dengan seutas benang rotan, simbol bahwa mereka kini terikat bukan hanya oleh janji, tetapi oleh tanah leluhur, oleh darah perjuangan, dan oleh ikatan suci yang tak bisa diputuskan manusia biasa. Di sekeliling mereka, nyanyian kuno dilantunkan, menceritakan kisah cinta, keberanian, dan perlawanan terhadap takdir yang pernah terjadi di masa lalu, kisah yang kini menjadi milik mereka berdua. Saat akhirnya benang rotan dilepas, dan tangan mereka saling menggenggam, sorak-sorai meledak memenuhi kampung. Para wanita melemparkan kelopak bunga hutan ke udara, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, dan genderang dipukul tanpa henti. Namun di antara semua kegembiraan itu, hanya satu hal yang paling berarti bagi Noula dan Aru, mereka tak lagi harus melawan tradisi, karena cinta mereka kini telah menjadi bagian dari tradisi itu sendiri. Pagi pertama setelah pernikahan, hutan masih diselimuti kabut tebal. Namun bagi Aru dan Noula, segalanya terasa lebih terang dari sebelumnya. Di balik pondok bambu sederhana milik mereka, burung-burung berkicau riang, seolah ikut mengabarkan bahwa cinta yang telah lama diperjuangkan kini telah menemukan tempatnya. Mereka duduk berdampingan, tangan saling menggenggam, menyaksikan sinar matahari perlahan menerobos dedaunan rimba yang lebat. Tapi cinta di tanah suku Wano tidak pernah berhenti hanya di pelaminan. Di tempat ini, cinta adalah perjuangan yang terus hidup, sama seperti rimba yang tak pernah tidur. Aru tahu, hari-hari ke depan akan tetap dipenuhi ujian, bukan lagi melawan babi hutan raksasa, tapi melindungi kampung, menjaga kehormatan suku, dan menjadi suami yang layak bagi Noula. Begitu pula Noula, di pundaknya kini terpikul harapan besar sebagai istri pemburu pemberani, sekaligus putri kepala suku yang harus menjaga keseimbangan tradisi dan kehidupan baru. Di kejauhan, terdengar suara genderang dipukul lagi, kali ini bukan untuk perayaan, melainkan tanda pertemuan besar suku. Para tetua bersiap merundingkan masa depan,
Karena hutan mulai berubah, binatang-binatang buas semakin mendekati kampung, dan kabar tentang suku asing yang mulai merambah wilayah mereka tak bisa lagi diabaikan. Dunia di luar sana mulai merambat perlahan ke jantung rimba ini, membawa ancaman yang tak kalah menakutkan dari ujian arus sebelumnya. Naula menatap suaminya, matanya teduh namun penuh ketegasan. Kau sudah buktikan cintamu untukku, Aru. Sekarang, kita harus buktikan cinta kita untuk tanah ini, ucapnya, suaranya serupa bisikan daun-daun yang tertiup angin, namun setiap katanya menancap kuat di hati Aru. Pemuda itu hanya mengangguk, senyum tipis muncul di sudut bibirnya, diiringi keyakinan baru yang tumbuh di dalam dadanya. Di antara desir angin, gemuruh genderang, dan aroma tanah hutan yang basah, Naula dan Aru berdiri bersama, bersiap menghadapi dunia yang terus berubah. Cinta mereka bukan lagi sekadar janji di bawah bintang, tapi telah menjadi bagian dari tanah, dari pepohonan, dan dari sejarah suku Wano. Dan selama hutan masih berdiri, selama genderang masih dipukul, cinta mereka akan terus hidup, kuat, liar, dan abadi. Sudah 3 bulan berlalu sejak pernikahan Aru dan Naula. Kehidupan di kampung Wano tampak tenang, namun ketenangan itu hanyalah ilusi rapuh yang menutupi kegelisahan yang merayap pelan. Di sekeliling hutan, suara burung dan aliran sungai tetap sama, tapi bagi para tetua, alam seperti sedang memberi peringatan. Binatang-binatang mulai meninggalkan rimba, pohon-pohon besar di utara mulai roboh, dan jejak kaki asing ditemukan di batas tanah suci mereka. Pagi itu, seorang pemburu kembali ke kampung dengan wajah pucat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah benda asing, potongan besi berkilau, halus, dan dingin, bukan buatan tangan manusia Wano. Mereka datang, katanya terbata, manusia asing, dengan suara keras seperti petir dan benda yang memotong pohon seperti sihir. Warga kampung gempar, para tetua segera berkumpul, dan kabut kecemasan melingkupi udara. Aru berdiri di sisi kepala suku, matanya tak lagi sekadar mata seorang pemuda, melainkan mata seorang suami dan bagian dari pemimpin masa depan. Di benaknya, perburuan raksasa hutan terasa tak seberapa dibandingkan ancaman ini. Manusia asing membawa api dan kehancuran, bisik salah. Satu tetua tua, jika mereka masuk ke tanah ini, roh-roh leluhur akan murka. Namun sebagian lainnya mulai goyah, tergoda oleh cerita-cerita tentang kekuatan dan benda ajaib milik para pendatang. Naula menggenggam tangan Aru erat-erat. Tatapannya tegas, tak ada lagi jejak ketakutan seperti dulu. Kita sudah lawan rimba, ucapnya lirih, kita juga bisa lawan mereka, tapi kita harus bersatu, atau kita akan dilupakan seperti bayangan. Kata-kata itu bagai cambuk bagi Aru. Cinta mereka telah diuji, kini waktunya cinta mereka menjadi kekuatan untuk menjaga tanah leluhur tetap utuh. Sementara malam perlahan turun, suara genderang tak lagi hanya untuk perayaan atau pesta. Malam itu, genderang dipukul keras sebagai tanda peringatan dan persiapan. Hutan berbisik, roh-roh leluhur mengawasi, dan Aru tahu, ujian sesungguhnya belum selesai. Cinta, tanah, dan tradisi kini harus dilindungi bukan hanya dari rimba, tapi dari manusia sendiri. Matahari belum tinggi ketika suara aneh itu terdengar dari arah utara, dentuman keras seperti petir yang menghantam tanah, diikuti gemuruh pepohonan yang roboh. Burung-burung beterbangan panik, dan hutan yang biasanya anggun dan megah kini gemetar dalam ketakutan. Di kampung Wano, wajah-wajah tegang mulai bermunculan dari balik pondok-pondok. Aru, bersama para pemburu dan tetua, segera bergerak ke batas hutan, di mana tanah suci mereka mulai terusik. Di balik semak-semak lebat, Aru menyaksikan dengan matanya sendiri, manusia asing, berkulit terang, berpakaian aneh, membawa alat-alat yang belum pernah ia lihat. Beberapa dari mereka memegang benda panjang berkilat yang memuntahkan api dan suara menggelegar, benda yang membuat pohon-pohon besar tumbang dalam hitungan detik. Di sisi lain, beberapa suku dari kampung tetangga tampak berdiri canggung, tergoda oleh hadiah-hadiah berkilau yang dibawa para pendatang. Aru mengepalkan tangan, darahnya mendidih. Ini bukan sekadar ancaman pada pohon atau binatang, tapi pada kehormatan, pada tanah,
kepada roh-roh leluhur yang telah mereka jaga selama ratusan tahun. Mereka menebang hutan kita seperti memotong nyawa kita, bisik seorang tetua di belakangnya. Tapi sebagian yang lain mulai ragu, melihat kemudahan dan kekuatan benda-benda asing itu, ada yang mulai berpikir, mungkin ini adalah jalan baru, jalan keluar dari keterasingan. Naula datang menghampiri Aru, wajahnya keras tapi matanya berkaca-kaca. Kita tidak boleh hanya diam, ucapnya, aku tak peduli pada benda mereka, hutan ini rumah kita. Jika kita biarkan mereka mengambilnya, esok anak-anak kita hanya akan tahu tanah leluhur lewat cerita. Kata-kata itu menggema di kepala Aru, menggugah keberanian yang selama ini telah ia buktikan, kini, bukan hanya untuk cinta, tapi untuk seluruh suku. Saat malam tiba, kampung Wano berkumpul di bawah cahaya api unggun. Suara genderang dipukul bukan lagi untuk perayaan, tapi untuk perang, bukan perang untuk darah, tapi perang untuk mempertahankan tanah, tradisi, dan harga diri. Aru berdiri di tengah-tengah lingkaran warga, matanya menatap api yang berkobar. Ia tahu, perburuan raksasa hutan dulu hanyalah permulaan. Ujian terbesarnya baru saja dimulai, melawan manusia, melawan keserakahan, dan melawan takdir yang mencoba menghapus sejarah mereka. Hari itu akhirnya tiba. Di bawah langit kelabu, suku Wano berdiri tegak di batas hutan, menatap para pendatang yang mulai merangsek masuk, mengusung alat-alat yang bisa merobohkan pohon dalam sekejap. Tapi Aru, bersama para pemuda pemberani, telah bersiap. Mereka bukan melawan dengan senjata api, tapi dengan keberanian, kecerdikan, dan keutuhan hati. Mereka mengenal hutan lebih dari siapapun, setiap lorong dan bayangannya adalah sekutu yang tak terlihat. Dengan gerakan-gerakan senyap, para pemburu Wano mengatur perangkap, memandu langkah para pendatang ke arah rawa-rawa berbahaya, membingungkan mereka dengan suara-suara tiruan binatang buas. Para pendatang mulai panik, sebagian mulai mundur, menyadari bahwa tanah yang mereka injak bukan sekadar hutan biasa, ini adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang tak akan tunduk begitu saja. Di tengah kekacauan itu, Naula berdiri di atas batu besar, mengangkat tangan, suaranya lantang menerobos udara. Ini tanah kami, tanah leluhur kami, tidak untuk dijual, tidak untuk dihancurkan. Jeritannya menggema, membuat para pendatang terdiam sejenak. Mata mereka bertemu dengan sorot mata warga Wano, mata yang tak gentar, mata yang memegang janji, dan cinta pada tanah yang lebih kuat dari godaan apapun. Akhirnya, para pendatang mundur. Tidak dengan darah, tapi dengan pesan jelas, tanah ini tidak bisa dibeli, tidak bisa ditaklukkan hanya dengan kekuatan atau teknologi. Mereka pergi, meninggalkan bayangan ketamakan, sementara suku Wano kembali bersatu, lebih kuat dari sebelumnya. Cinta Aru dan Naula, keberanian para tetua, dan restu roh-roh hutan telah menjaga tanah ini tetap utuh. Di bawah cahaya bulan purnama, kampung Wano kembali berdiri damai. Genderang dipukul, bukan untuk perang, tapi untuk kemenangan menjaga tanah dan kehormatan. Di pelukan Naula, Aru tahu, cinta mereka bukan hanya kisah pribadi, tapi sudah menjadi bagian dari cerita besar tentang manusia yang setia pada asalnya. Dan selama hutan masih bernapas, selama tanah ini masih berdiri, cinta dan tradisi mereka akan tetap hidup. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang sudah setia menyaksikan dan mengikuti kisah dramatis pernikahan di balik rimba di channel ini. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga pengingat betapa pentingnya menjaga cinta, tradisi, dan alam yang menjadi rumah kita bersama. Saya doakan, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, keluarga yang harmonis, dan cinta yang setia seperti Aru dan Naula. Terima kasih atas dukungan, like, komen, dan subscribe kalian. Sampai jumpa di kisah-kisah dramatis dan inspiratif berikutnya. Salam hormat dari saya.